teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rensi Aulia Maharani dengan NPM 0227231104. Kali ini saya akan membahas materi tentang metode penelitian fenomenologi dengan mata kuliah metode penelitian yang diampu oleh dosen Dr. Suito SE MSI. Untuk materinya, kita bisa simak video selanjutnya. Baik, ini dia materinya, yaitu tentang penelitian fenomenologi. Sebelumnya, penelitian fenomenologi merupakan salah satu pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami makna pengalaman hidup individu terhadap suatu fenomena tertentu. Membahas secara komprehensif teknis analisis data pada penelitian fenomenologi, meliputi landasan fenomena filosofis, tahapan analisis, teknik-teknik spesifik, serta strategi validasi hasil penelitian. Pembahasan difokuskan pada aspek praktis yang dapat langsung diterapkan oleh peneliti dalam menganalisis data fenomenologi dengan tetap mempertahankan rigor metodologis yang diperlukan dalam penelitian kualitatif. Penelitian fenomenologi telah menjadi salah satu pendekatan utama dalam penelitian kualitatif, khususnya dalam bidang psikologi, sosiologi, pendidikan, dan juga keperawatan. Metode ini yang dikembangkan oleh Edmund Husserl dan kemudian diperkaya oleh Martin Heidegger, Maurice Merleau-Ponty, dan juga Jean-Paul Sartre, memfokuskan pada pemahaman mendalam terhadap pengalaman yang dialami oleh individu. Fenomenologi tidak hanya sekedar mendeskripsikan pengalaman, tetapi berusaha mengungkapkan esensi atau makna universal dari pengalaman tersebut. Dalam konteks penelitian, analisis data fenomenologi memerlukan pendekatan yang sistematis, namun tetap fleksibel untuk menangkap kompleksitas pengalaman manusia. Penelitian fenomenologi bertujuan untuk menjawab pertanyaan apa makna pengalaman ini bagi individu dan mengalaminya, dan bagaimana struktur pengalaman ini terbentuk dalam kesadaran individu. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini diperlukan teknis analisis data yang tepat dan juga sistematis. Pertama, kami akan membahas landasan filosofis analisis fenomenologi. Yang pertama yaitu prinsip epoch atau bracketing. Epoch atau bracketing merupakan konsep fundamental dalam fenomenologi yang dikembangkan oleh Husserl. Prinsip ini mengharuskan peneliti untuk menangguhkan atau mengurung semua asumsi, prasangka, dan pengetahuan sebelumnya tentang fenomena yang diteliti. Tujuannya adalah untuk memungkinkan fenomena menampilkan dirinya sebagaimana adanya, tanpa distorsi dari pemahaman atau interpretasi sebelumnya. Dalam praktik analisis data, epoch berarti peneliti harus menyadari dan mengesampingkan bias pribadi, teori-teori yang sudah ada, atau pengalaman personal yang mungkin mempengaruhi interpretasi data. Ini bukan berarti peneliti harus menjadi kosong dari pengetahuan, tetapi harus sadar akan pengetahuan tersebut dan tidak membiarkannya mendominasi proses interpretasi. Yang kedua yaitu intentionalitas kesadaran. Intentionalitas adalah karakteristik fundamental dari kesadaran yang menyatakan bahwa kesadaran selalu terarah pada suatu. Setiap tindakan kesadaran, baik persepsi, pikiran, perasaan, dan juga ingatan, selalu memiliki objek. Dalam konteks analisis fenomenologi, prinsip intentionalitas membantu peneliti memahami hubungan antara pengalaman dan juga objek pengalaman. Pemahaman tentang intentionalitas ini penting dalam analisis, karena memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi tidak hanya apa yang dialami, tetapi juga bagaimana cara mengalaminya. Hal ini membedakan analisis fenomenologi dari analisis deskriptif biasanya. Yang ketiga yaitu reduksi fenomenologis. Reduksi fenomenologis adalah proses metodologis untuk kembali
pada hal itu sendiri. Proses ini melibatkan eliminasi bertahap dari lapisan-lapisan interpretasi, asumsi, dan juga konstruksi teoris untuk mencapai esensi pengalaman yang murni. Dalam analisis reduksi, fenomenologis diterapkan melalui tahapan-tahapan analisis yang sistematis, mulai dari deskriptif naif hingga identifikasi struktur esensi pengalaman. Yang ketiga yaitu masuk pada tahapan teknis analisis data, fenomenologi. Yang pertama yaitu tahap persiapan orientasi data. Sebelum memulai analisis formal, peneliti perlu melakukan beberapa langkah persiapan yang krusial. Yang pertama yaitu memastikan kualitas data yang diperoleh, transkrip wawancara harus akurat dan lengkap, termasuk notasi untuk jeda, intonasi, dan juga ekspresi nonverbal yang relevan. Peneliti juga perlu melakukan refleksi awal tentang bias dan asumsi pribadi yang mungkin mempengaruhi interpretasi. Ini dapat dilakukan melalui jurnal reflektif atau diskusi dengan kolega peneliti. Tahap ini juga melibatkan penentuan unit analisis yang akan digunakan. Apakah apakah per individu, per pengalaman, atau per tema. Yang kedua yaitu tahap deskriptif naif atau naive description. Tahap pertama dalam analisis formal adalah membaca keseluruhan data tanpa melakukan interpretasi atau analisis. Tujuannya adalah untuk mendapat kesan keseluruhan tentang pengalaman yang akan diceritakan oleh partisipan. Peneliti membaca transkrip secara berulang-ulang, biasanya 2-3 kali untuk memfamiliarkan diri dengan data. Selama proses ini, peneliti dapat membuat catatan singkat tentang kesan umum, tetapi harus menghindari interpretasi prematur. Fokus utama adalah memahami alur cerita dan konteks pengalaman yang akan diceritakan. Tahapan ini juga memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi era-era yang mungkin memerlukan klarifikasi tambahan. Baik, masuk pada kesimpulan, analisis data fenomenologi merupakan proses yang kompleks dan menuntut yang memerlukan kombinasi antara rigor metodologis dan juga sensitivitas interpretatif. Keberhasilan analisis ditentukan oleh kemampuan peneliti untuk memahami dan juga menerapkan prinsip-prinsip filosofis fenomenologi dalam praktek penelitian konkret. Teknik yang telah dibahas dalam pembahasan ini memberikan panduan sistematis untuk melakukan analisis fenomenologis yang berkualitas. Namun, setiap penelitian memiliki karakteristik yang unik untuk memerlukan adaptasi atau modifikasi teknik-teknik tersebut. Yang terpenting adalah mempertahankan komitmen pada spirit fenomenologi yang pemahaman mendalam tentang pengalaman manusia dari perspektif mereka yang mengalaminya. Demikian penelitian fenomenologi dapat memberikan kontribusi yang baik dalam pemahaman kita tentang kompleksitas pengalaman manusia. Untuk contoh kasus, saya mengambil judul Eksplorasi Pengalaman Pelaku UMKM di sekitar objek wisata di Landmark dalam pengelolaan keuangan studi fenomenologi. Itu dia tadi materi tentang teknik analisis metode fenomenologi untuk data kualitatif. Teman-teman, terima kasih telah menonton videonya. Semoga teman-teman suka pada videonya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Terima kasih.